Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akhir implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas IMSI 17 Kabian. Awal mula pelaksanaan kurikulum merdeka di IMSI 17 Kabian adalah berdasarkan keputusan Dirjen Menis nomor 1443 tahun 2023. Sebelumnya, IMSI 17 Kabian sudah mendaftar pada tahun sebelumnya, namun belum lolos karena terlambatnya waktu. Tapi alhamdulillah pada tahun ini IMSI 17 Kabian sudah tercatat sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Setelah tercatat sebagai pelaksana kurikulum merdeka sesuai SK Dirjen, maka ada seleksi pelaksana kurikulum merdeka dari kantor Kementerian Agama untuk pelaksana IKM yang mendapat pendampingan dari pemerintah. Dan berdasarkan seleksi, yakni dengan mengikuti pelatihan pintar, alhamdulillah IMSI 17 Kabian bisa lolos dan mendapatkan pendampingan dari pemerintah, yakni dari Balai Diklat. Untuk selanjutnya kami bersama komunitas mengikuti pelatihan secara offline di Aula Man 1 Kota Pekalongan, dan di sana meliputi unsur dosen yakni dari UIN Gusdur, kemudian dari pengawas dan dari seksi pendidikan madrasah. Bersama komunitas kami menyusun perangkat yang diperlukan dalam pelatihan tersebut. Dari awal sampai pelaksanaan satu semester ini, kami selalu didampingi oleh Media Iswara dari perencanaan, penyusunan form, kemudian modul ajar, dan modul proyek, baik secara daring maupun luring. Dengan adanya pelatihan yang kami laksanakan, tindak lanjut yang kami lakukan adalah mengadakan sosialisasi IKM kepada Dewan Guru, kemudian kepada pengurus paguyuban dan wali murid. Di samping itu, di awal kami juga mengirimkan Google Form untuk survei tentang karakteristik madrasah dalam penyusunan form. Selanjutnya, kami bersama Dewan Guru menganalisis CP, kemudian menyusun TP-ATP sesuai fase. Karena tahun ini kami baru melaksanakan kelas 1 dan kelas 4, maka kami bagi menjadi 3 kelompok. Kelas 1 dan kelas 2 menyusun TP-ATP kelas 1, kelas 3 dan kelas 4 menyusun TP-ATP kelas 4, dan yang satunya kelompok PAI yang alhamdulillah dampingi salah satu guru yang ikut pelatihan. Saya sebagai guru di sini terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk kesan sebelum menerapkan IKM dan sesudah menerapkan IKM ini. Dari segi saat kita mengajar, kalau di Kurtilas itu kan kita langsung mengajar, tidak adanya asesmen awal. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, kita sebelum pembelajaran kita melakukan kegiatan asesmen awal, di mana tujuannya kita dengan adanya kegiatan asesmen awal kita bisa mengetahui minat bakatnya anak itu, terus gaya belajarnya seperti apa, sama kemampuan sendiri anak itu seperti apa. Kalau saya di kelas 1 itu kegiatan asesmen awal misalnya dalam kompetensi membacanya. Ada yang anak baru mengenal huruf, ada
ada yang anak sudah membaca suku kata, ada juga anak yang sudah mahir membaca dalam artian lancar. Nah, itu masuk dalam kegiatan asesmen awal. Setelah kita melakukan kegiatan asesmen awal, kita bisa memetakan sesuai kompetensinya dan juga sesuai gaya belajarnya, sehingga dalam penyusunan modul ajar ini kita sesuaikan perancangan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kalau sebelumnya kurtilas itu kita pukul rata menggunakan satu metode, satu model atau satu media gitu. Tapi dengan di kurikulum kita ini kita merancang beberapa metode yang sesuai dengan gaya belajar anak. Yang pastinya ini masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kemarin, sebagai contoh itu pas mata pelajaran pendidikan Pancasila itu dalam materi patuh aturan itu ada anak yang suka gaya belajarnya dengan visual. Akhirnya kita memberikan kegiatan, memberikan permainan puzzle di mana ketika puzzle disusun itu tampak satu aturan di rumah misalnya. Nah, dengan anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, saya membuat roda putar. Di roda putar itu ada beberapa aturan. Kemudian anak tak suruh maju untuk memutar, misalnya dapatnya bermain saat belajar di kelas. Nah, itu nanti anak tak suruh mempraktekkan. Itu berarti menggunakan metode role playing. Itu nanti anak bisa membedakan, oh ini patuh yang sikap patuh aturan dan juga anak yang tidak patuh aturan. Itu sebagai contoh. Ini terkait dengan perubahan pembelajaran di UKM dari segi siswanya. Yang pertama, anak lebih ringan bebannya karena materinya itu berupa materi esensial dan tidak seperti di kurtilas. Kalau di kurtilas itu banyak KD yang harus dicapai anak. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini materinya sedikit tapi mendalam. Akhirnya anak lebih bermakna kayak gitu. Kemudian yang kedua, anak lebih aktif dan kreatif. Anak lebih aktif dan kreatif karena kita melakukan pembelajaran interaktif. Sebagai contoh, kita itu setiap pembelajaran membuat LKPD. LKPD di sana anak lebih interaktif, kemudian belajar tapi kesannya bermain padahal itu belajar. Kemudian yang ketiga, terbentuknya pola pikir kritis dan problem solving. Ini terbukti ketika misalnya kita ngasih project, ada kalau kemarin kita membuat lampion, kan anak awalnya bingung, kok bisa membuat lampion dari galon dan botol aqua. Setelah mereka melaksanakan kegiatan itu, dia berpikir bagaimana ya caranya ya. Dia berpikir sendiri kayak gitu, memecahkan sebuah masalah yang mereka hadapi dengan intensitas yang lebih banyak. Nanti pola pikir kritis dan problem solving otomatis akan terasa dengan sendirinya. Kemudian untuk perubahan yang keempat, anak lebih ceria dengan adanya project. Itu karena mereka sangat senang dengan adanya project daripada melulu membaca buku kayak gitu. Yang selanjutnya, peningkatan karakter atau moral sesuai profil P5 P2RA. Dalam pelaksanaan pembelajaran, ketika membahas suatu materi, kita mengedepankan karakter atau moral. Misalnya dalam belajar membuat lampion tadi, kita mau meningkatkan dimensi gotong royong anak. Nah, itu saat membuat lampion
fokus sama diri sendiri, tapi ada yang tidak bisa meniupkan balon. Nah, itu artinya teman yang bisa meniupkan balon itu membantunya, itu saling membantu sehingga karakter dari dimensi P5P2RA yang kita tanamkan itu muncul. Untuk selanjutnya yaitu emang kita sebagai guru akhirnya tertantang untuk menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang menimbulkan kreativitas anak. Jadi gurunya harus lebih kreatif, anak pun akan kreatif. Itu perubahan IKM dari segi siswa. Untuk perubahan pembelajaran dengan IKM sebagai guru, yang pertama dilihat dari perangkat pembelajaran itu, kalau emang kita niat membuatnya sebenarnya lebih ringan dibanding beban perangkat pembelajaran saat kurikulum 13, karena dengan materi yang esensial itu tidak setebal Paskurtilas, itu banyak adik-adik yang sudah ditetapkan dari sana. Kalau yang IKM ini untuk materinya sedikit tapi mendalam. Kemudian dalam model dan metode yang kita gunakan juga berbeda. Kalau Paskurtilas itu kita banyaknya ya ceramah, kemudian metodenya biasanya dengan 5M, dan itu bersifat klasikal, satu kelas sama. Tapi kalau dalam IKM ini kita menggunakan metode yang lebih bervariasi karena emang menyesuaikan dengan kebutuhan anak, yaitu sesuai dengan minat bakat serta gaya belajar serta kemampuan anak. Itu harus kita lakukan berbeda-beda. Ada kelompok A role playing, kelompok B itu visual, kelompok C audio, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari segi penilaian itu, kalau di Kurtilas itu kan banyak KD yang tertera dan harus dicapai oleh anak. Tapi kalau di kurikulum ini materinya sedikit, esensial, akhirnya dari segi penilaian pun kita lebih ringan, kemudian anaknya lebih enjoy, otomatis pelaksanaan pembelajarannya itu lebih asik kayak gitu, karena tidak fokus sama nilai-nilai yang harus dikejar, tapi kita lebih mengejar karakter sekaligus kompetensi yang ada. Mungkin seperti itu kalau terkait pembelajaran untuk guru. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Selanjutnya saya sebagai fasilitator pelaksanaan P5P2RK. Yang pertama yang kami lakukan yaitu pembentukan tim P5 dan P2RK yang dipimpin oleh kepala madrasah yang dianggotai guru kemarin yang ikut Bimtek dan guru-guru yang lain yang ada di madrasah. Setelah pembentukan tim P5P2RK yaitu penyusunan modul proyek. Untuk modul proyek yang ada di madrasah yang kita susun, yang pertama pada semester 1 itu dilakukan oleh tim dengan tema, mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku tanggung jawabku. Di dalam modul proyek ini dari 6 dimensi yang ada, kita pilih bersama tim itu 3. Yang pertama bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua yaitu gotong royong, dan yang ketiga kreatif. Sedangkan 10 dimensi yang kita pilih hanya 2, yaitu yang pertama dan 10 elemen. Itu yang pertama itu kedua keteladanan, yang kedua yaitu dinamis dan inovatif atau untuk selanjutnya setelah
Setelah tim kami menentukan tema dan topik, selanjutnya kita implementasikan kepada siswa-siswa, yaitu mengenai proyek P5P2RA. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua ada kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan yang pertama yaitu sosialisasi bersama wali murid, kita undang wali murid ke madrasah, kita sosialisasikan tentang P5P2RA meliputi tema dan topik yang akan kita pilih. Setelah itu yaitu yang kedua pengenalan tema, tujuan dan penanaman karakter yang akan dicapai melalui proyek. Kita kenalkan juga tema, tujuan dan penanaman karakter kepada siswa. Kita direct siswa untuk memilih tema dan topik yang sesuai atau yang kaitannya terjadi di sekitar madrasah. Setelah itu yang ketiga yaitu pengkondisian siswa, yaitu pembentukan kelompok P5P2RA. Di sini dalam kelompokan siswa itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Pada tahap selanjutnya yaitu pengenalan dan pemahaman tentang sampah. Di sini pada tahap ini pengenalan dan pemahaman tentang sampah, siswa diberitahu tentang sampah-sampah yang ada di lingkungan madrasah, kemudian sampah-sampah yang ada di sekitar rumah, kemudian jenis-jenis sampah dan bentuk-bentuk sampah. Pada tahap yang kedua yaitu kontekstualisasi, yang pertama yaitu observasi lingkungan madrasah dan rumah. Siswa kita beri tugas untuk mengobservasi masalah sampah yang ada di lingkungan madrasah dan masalah sampah yang ada di lingkungan rumah. Yang kedua yaitu memahami pengolahan data jenis sampah. Di sini siswa diberitahu tentang pengolahan data jenis sampah meliputi sampah organik, sampah anorganik, kemudian ada sampah yang berbahaya. Yang selanjutnya yaitu mendatangkan narasumber dan LH. Kita sebagai tim P5P2RA mendatangkan narasumber yaitu dari kantor Dinas Lingkungan Hidup, yaitu dengan memberikan surat kepada kantor, kemudian pihak kantor akan mengirimkan narasumber ke madrasah. Kebetulan dari DLH ini mensosialisasikan tentang pengolahan sampah dan pembuatan sampah organik. Pada tahap yang ketiga yaitu aksi. Di sini di aksi ini yang pertama yaitu pemilahan sampah. Siswa-siswa diajak memilah sampah, baik sampah organik dan anorganik. Pada tahap pemilahan sampah di sini di tiap kelas, terutama kelas 1 dan 4, di situ sudah ada tempat sampah yang berbeda yaitu sampah organik dan anorganik, sehingga setiap anak selesai makan sesuatu itu pembuangannya sesuai dengan tempatnya. Yang kedua yaitu membuat produk dari sampah atau daur ulang sampah. Di sini banyak sekali produk yang kita buat yang kaitannya sama proyek P5P2RA. Yang pertama itu ada pembuatan lampion, ini dari bahan bekasnya yaitu botol plastik. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan pot dari bekas air mineral galon yang dicat dibuat pot. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kompos. Dalam membuat kompos ini masih ada kaitannya dengan kantor TLH, itu sudah dipandu kemudian dilanjutkan anak masing-masing setiap minggunya untuk membuat kompos. Untuk tahap selanjutnya yaitu refleksi dan tindak lanjut. Di tahap ini berisi tentang yang pertama evaluasi pelaksanaan P5P2RA. Di sini bentuknya penilaian sumatif. Kemudian yang kedua pelaksanaan pameran. Di sini pelaksanaan pameran dihadir oleh Kepala Kemenak, kemudian Pak Kasih Penmas dan Ibu Pengawas dari 2. Di dalam pameran ini ditampilkan beberapa hasil atau produk selama awal aksi sampai selesai aksi, ditampilkan di sini semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan. Nafas dalam sila-silanya, kita
Demikian tadi pembelajaran dan proyek yang ada, pelaksanaan proyek yang ada di MTS 17 Kapian. Untuk selanjutnya yang kami minta untuk bergabung dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di MTS 17 Kapian pada semester 1 tahun ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, karena proyek kami berkaitan dengan pengelolaan sampah, dan dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan pembelajaran tentang sampah, bagaimana kondisi sampah, kemudian pemilahan, pengolahan, dan sampai pada mereka dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan kesempatan bagi MTS 17 Kapian untuk memberikan atau menyerahkan sampah yang bisa dijual seperti plastik kardus dan akan diwujudkan dalam tabungan sampah. Kemudian yang kedua yang sudah barang tentu adalah dengan wali murid. Dari awal pelaksanaan proyek sampai akhir, semua sarana dan prasarana pembiayaan itu ditanggung oleh wali murid. Jadi kami adalah pelaksana dan pendanaan semuanya dilakukan oleh wali murid. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya berkaitan dengan partisipasi dan keaktifan komunitas. Alhamdulillah pelaksanaan IKM PK di MTS 17 Kapian semua bisa menjalankan perannya. Kami dari madrasah bersama guru menyusun modul ajar, modul proyek, dan implementasi pembelajaran serta pelaksanaan kelima PPRA. Kemudian dari pengawas, Ibu pengawas memberikan dukungan penuh terhadap MTS 17 Kapian, memberikan masukan dalam prosesnya dan juga validasi terhadap administrasi yang terkait dengan IKM. Kemudian dari seksi pendidikan madrasah memberikan informasi terkait kebijakan tentang IKM dan juga memberikan dukungan terhadap MSI 17 Kapian dalam pelaksanaan IKM. Dan yang terakhir adalah dari dosen, kebetulan kita dosen dari UIN Abdurrahman Wahid, memberikan dukungan dan juga memberikan masukan terutama terkait dengan penyusunan administrasi dalam pelaksanaan IKM. Demikian tentang pelaksanaan IKM yang ada di MSI 17 Kapian. Untuk semua kegiatan MSI 17 Kapian bisa diakses dalam sosmed kami, bisa di Facebook MSI 17 Kapian, kemudian di website MSI 17 Kapian SCH, bisa di YouTube MSI 17 Kapian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan tadi memberikan manfaat khususnya untuk kami dan juga memberikan inspirasi bagi semuanya agar pelaksanaan IKM ke depan bisa berjalan lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.